Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajebata Arus. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Di video ini kita akan membahas soal IPA kelas 6 tahun ajaran 2020-2021 edisi ujian sekolah. Di sini kita bahas kunci jawabannya serta pembahasannya ya. Dan juga soal ini bisa sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun soal ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021. Yuk kita mulai soal nomor 1. Materi soalnya adalah bagian tubuh tumbuhan. Soalnya, perhatikan bagian-bagian bunga berikut. 1. Fungsi benang sari pada tanaman bunga adalah A. Alat perkembangbiakan jantan, B. Menopang bunga, C. Alat betina, D. Mahkota. Jawabannya adalah A. Alat perkembangbiakan jantan. Kita lihat juga opsi lainnya. Opsi B, C, dan D. Opsi B dulu, menopang bunga itu adalah fungsi dari tangkai. Alat betina yang C itu adalah fungsi dari kepala putih. Mahkota fungsinya itu adalah menarik serangga. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Materinya adalah energi alternatif dan kegunaannya. Contoh soalnya, matahari merupakan sumber energi paling besar di bumi. Panel surya merupakan alat yang digunakan untuk menangkap energi panas. Manfaat panel surya tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Memanaskan air mandi di dalam bak. B. Alternatif energi terutama listrik selain batu bara dan lain-lain. C. Mengeringkan ikan asin. D. Menjemur pakaian. Jawaban yang tepat adalah B. Materi bunyi. Contoh soalnya, kuat lemahnya bunyi bergantung pada A. Amplitudo, B. Panjang gelombang, C. Kecepatan, D. Pola getar. Jawabannya adalah A. Amplitudo. Amplitudo itu artinya jarak terjauh dari titik gelombang. Materi, sifat-sifat cahaya. Contoh soal, perhatikan sendok dalam gelas berikut. Salah satu sifat cahaya pada gambar adalah A. Merambat lurus, B. Dipantulkan, C. Diuraikan, D. Dibiaskan. Jawaban yang tepat adalah D. Untuk opsi A, B, dan C itu tidak tepat ya. Kita bahas untuk opsi A. Yang merambat lurus biasanya itu adalah cahaya senter. Untuk opsi B, dipantulkan. Biasanya yang bisa dipantulkan itu adalah melalui cermin. Untuk opsi C, diuraikan. Itu biasanya adalah pelangi. Jadi jawaban yang paling tepat dan yang benar adalah D. Materi, menjaga keseimbangan lingkungan. Contoh soal, contoh perilaku yang menjaga lingkungan adalah A. Membuang sampah sembarangan, B. Melakukan penebangan hutan, C. Membakar sampah plastik, D. Mandi 2 kali sehari. Jawabannya adalah C. Membakar sampah plastik. Materi siklus hidup. Contoh soal, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah A. Kecoa, capung, belalang, B. Kupu-kupu, nyamuk, lebah, C. Kecoa, belalang, dan kupu-kupu, D. Nyamuk, katak, kecoa. Jawabannya adalah B. Materi, jenis-jenis gaya. Contoh soalnya, contoh pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Gaya antara permukaan kardus korek api dengan korek api, B. Penyalaan bohlam listrik, C. Penarikan baja oleh sapi, D. Penggunaan listrik untuk kipas angin. Jawabannya adalah A. Sedangkan untuk B, C, dan D itu tidak tepat karena yang untuk opsi B, penyalaan bohlam listrik itu adalah gaya listrik. Untuk C,
penarikan baja oleh sapi itu adalah gaya otot. D. Penggunaan listrik untuk kipas angin itu adalah gaya listrik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Materi gaya. Contoh soal, gaya dapat diartikan juga sebagai A. Tabrakan atau benturan, B. Percikan atau tekanan, C. Lemasan atau lenturan, D. Dorongan atau tarikan. Jawaban yang benar itu adalah D. Dorongan atau tarikan. Materi alat gerak pada hewan. Contoh soalnya, hewan vertebrata yang bergerak dengan melata atau merayap adalah A. Kelinci, B. Gajah, C. Ular, D. Burung. Jawaban yang tepat adalah C. Ular. Opsi lainnya tidak tepat ya. Untuk A yang kelinci itu dia bergeraknya dengan kaki, gajah juga begitu. Sedangkan burung itu bergeraknya dengan sayap dan kaki. Jadi yang jawaban tepatnya adalah C. Ular, bergerak dengan cara merayap. Materi alat pernapasan pada manusia. Contoh soalnya, dalam sistem pernapasan, pertukaran udara bersih dan kotor O2 dan CO2 terjadi di A. Hidung, B. Paru-paru, C. Trakea, D. Bronkus. Jawaban yang tepatnya adalah paru-paru, B. Sedangkan A yang hidung itu menghirup oksigen atau O2. Trakea adalah jalur keluar masuk udara dari paru-paru. Sedangkan bronkus itu adalah jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Materi sistem pencernaan manusia. Contoh soalnya, urutan sistem pencernaan pada manusia adalah, jawaban yang tepat adalah B. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, anus. Materi sistem pencernaan manusia. Contoh soalnya, penyakit yang menyerang alat pencernaan pada gambar di bawah ini adalah A. Lambung, B. Mah, C. Ginjal, D. Usus buntu. Jawabannya adalah A. Lambung. Materi peredaran darah. Soalnya, pembuluh darah yang mengangkut darah menuju jantung adalah pembuluh A. Arteri, B. Kapiler, C. Nadi, D. Vena. Jawaban yang tepatnya adalah D. Mengangkut darah menuju jantung itu adalah vena. Sedangkan arteri dia membawa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Untuk kapiler itu fungsinya adalah mengangkut darah kita dari arteriola menuju venula. Nadi itu dia fungsinya adalah membawa darah dari jantung. Jadi jawaban yang tepatnya adalah D. Mengangkut darah menuju jantung yaitu vena. Materi peredaran darah. Contoh soalnya, denyut nadi orang setelah berlari lebih banyak daripada setelah berjalan karena A. Paru-paru bekerja keras, B. Paru-paru beristirahat, C. Jantung bekerja keras, D. Jantung tidak bekerja. Jawabannya adalah C. Jantung bekerja keras. Materi rantai makanan. Contoh soal, pada hari Minggu Sarah pergi ke sawahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Dia juga melihat tanaman padi yang menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang terbentuk adalah opsinya A. Tanaman padi, belalang, burung pipit, ular, burung bangau. B. Tanaman padi, belalang, burung pipit, ular, burung bangau. Ini opsinya sama duanya ya. Salah tulis soalnya. Nah, untuk C. Tanaman padi, ikan mujair, ular, belalang, burung bangau. D. Tanaman padi, ikan mujair, ular, belalang, burung bangau.
Jawaban yang tepat adalah A dan B karena jawabannya sama ya. Untuk option C dan D itu tidak tepat ya karena tanaman padi tidak dimakan oleh ikan mujair. Jadi untuk menjawab soal kita analisis dulu satu persatu ya, baru mudah kita menemukan jawabannya. Soal selanjutnya, perhatikan rantai makanan berikut. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Elang mati kemudian menjadi pengurai atau dekomposer. Ular pada rantai makanan tersebut berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, D. Konsumen 3. Jawabannya adalah C. Konsumen 2. Kita analisis ya. Padi itu adalah produsen, tikus adalah konsumen 1 atau pemakan 1, ular konsumen 2, elang itu adalah konsumen 3, dekomposer adalah konsumen 4. Materi konduktor isolator. Contoh soal, perpindahan panas dari panci yang digunakan untuk memasak disebut A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Memancar. Jawaban tepatnya itu adalah A. Konduksi. Arti dari konduksi itu sendiri adalah perpindahan panas dengan perantara. Kita analisis juga jawaban B, C, dan D. Konveksi. Artinya itu adalah perpindahan panas melalui aliran zat yang perantaranya ikut berpindah. Sedangkan radiasi itu artinya perpindahan panas tanpa zat perantara. Materi dampak siklus air yang terjadi terhadap makhluk hidup. Contoh soalnya, kegiatan manusia yang dapat mengganggu daur air berupa penyerapan air adalah A. Pelapisan jalan dengan aspal, B. Pembuatan biopori, C. Pelapisan tanah dengan pasir, D. Pembuatan hutan lindung. Jawabannya adalah A. Pelapisan jalan dengan aspal, karena jika jalan itu dilapis dengan aspal, aliran air akan terganggu dan air tidak mudah menyerap ke dalam tanah. Materi alat gerak manusia. Contoh soalnya, organ gerak terbagi dua yaitu organ gerak A. Aktif dan non-aktif, B. Aktif dan non-pasif, C. Pasif dan non-pasif, D. Aktif dan pasif. Jadi jawabannya itu adalah D. Aktif dan pasif. Materi alat pernapasan hewan. Contoh soalnya, alat pernapasan pada serangga adalah A. Kulit, B. Paru-paru, C. Trakea, D. Hidung. Jawabannya adalah trakea. Materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Contoh soalnya, untuk menyimpan cadangan air, tumbuhan berikut memiliki ciri khusus yaitu A. Akar panjang, B. Daun berbentuk duri, C. Batang mengembang, D. Akar pendek. Jawabannya adalah B. Daun berbentuk duri. Materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Contoh soalnya, ciri khusus yang dimiliki tumbuhan kaktus adalah A. Daun lebar dan tipis, B. Akar pendek dan lebat, C. Daunnya berbentuk duri, D. Batang tebal dan berlapis lilin. Jawabannya adalah C. Daunnya berbentuk duri. Soal berikutnya, proses perkembangbiakan yang dilakukan seperti gambar di samping disebut A. Stek, B. Okulasi, C. Cangkok, D. Merunduk. Jawabannya adalah A. Stek. Materi pubertas. Contoh soalnya, masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan alat reproduksi disebut masa A. Balita, B. Pubertas, C. Peralihan, D. Dewasa. Jawabannya adalah B. Pubertas. Selanjutnya,
Yang bukan termasuk ciri pubertas pada anak perempuan di bawah ini adalah, ini yang bukan ya. A. Mengalami menstruasi. B. Tumbuhnya payudara. C. Mimpi basah. D. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Kita analisis. Yang A. Apakah perempuan mengalami menstruasi? Iya. B. Tumbuhnya payudara? Iya. Mimpi basah? Tidak, perempuan tidak memiliki mimpi basah. Yang D. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Apakah memiliki itu? Iya. Jadi jawaban tepatnya itu adalah C, karena mimpi basah hanya dimiliki oleh laki-laki. Ini soal masih tentang pubertas ya, tapi berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Contoh soalnya seperti ini. Salah satu cara menjaga kesehatan reproduksi yaitu A. Memakai pembersih organ reproduksi dengan pH tinggi. B. Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. C. Menggunakan celana dalam yang berat. D. Memakai parfum. Jawaban tepatnya adalah B. Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Jawaban A, C, dan D tidak tepat ya, karena itu akan merusak organ reproduksi kita. Materi berikutnya, hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh soalnya, hubungan antara anggrek dengan tumbuhan inangnya adalah A. Simbiosis parasitisme. B. Simbiosis mutualisme. C. Habitat. D. Simbiosis komensalisme. Jawabannya adalah D. Simbiosis komensalisme. Artinya dari simbiosis komensalisme itu adalah satu untung, satu tidak rugi. Kita artikan satu-satu ya, yang A, B, dan C. Simbiosis parasitisme itu artinya satu untung, satu rugi. Contoh, benalu sama inangnya. Sedangkan B, simbiosis mutualisme itu artinya saling menguntungkan. Contoh yang saling menguntungkan itu adalah kupu-kupu dengan bunga. Yang C, habitat. Habitat itu artinya tempat hidup makhluk hidup. Materi hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh soal, suatu kehidupan yang mana terdapat hubungan timbal balik yang terjadi antar makhluk hidup dan lingkungannya disebut A. Habitat. B. Ekosistem. C. Gunung. D. Lingkungan. Jawabannya adalah B. Ekosistem. Materi tentang magnet. Contoh soal, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Magnet hanya bisa menarik benda dari besi. B. Magnet hanya bisa menarik benda dari baja. C. Magnet tidak bisa menarik benda-benda yang bukan dari logam. D. Magnet yang baik tidak memiliki gaya magnet. Jawaban yang tepatnya adalah C. Magnet tidak bisa menarik benda-benda yang bukan dari logam. Soal berikutnya, magnet di samping berbentuk A. Tabung. B. Magnet U. C. Jarum. D. Batang. Jawabannya adalah B. Magnet U. Soal selanjutnya, yang bukan cara membuat magnet adalah A. Diberi aliran listrik searah. B. Induksi. C. Dipukul-pukul. D. Digosok-gosok. Jawabannya adalah C. Dipukul-pukul. Materi komponen listrik dan fungsinya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Rangkaian pada gambar merupakan contoh rangkaian. A. Paralel. B. Seri. C. Campuran. D. Terbuka. Jadi jawabannya adalah paralel. A. Kalau rangkaian seri gambarnya seperti ini ya. Soal berikutnya, alat pemutus dan penyambung arus listrik dinamakan A. Saklar. B. Sekring. C. Piting. D. Konduktor. Jawabannya adalah A. Saklar. Sedangkan untuk sekring, piting, konduktor kita bahas juga. Sekring itu artinya pemutus aliran listrik saat terjadinya hubungan arus singkat antar kabel positif dan negatif. Untuk piting itu artinya tempat dudukan lampu.
Konduktor itu adalah penghantar atau penyalur panas. Soal selanjutnya, rangkaian lampu yang digunakan di rumah-rumah adalah rangkaian A. Seri, B. Paralel, C. Campuran, D. Sembarang. Jawabannya adalah B. Paralel, karena satu lampu dimatikan, lampu yang lainnya tetap hidup. Jadi rangkaian yang dipakai di rumah itu adalah rangkaian paralel. Soal berikutnya tentang perubahan wujud benda. Contoh soal, contoh peristiwa menyublin dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Es mencair, B. Air menjadi embun, C. Kapur barus menjadi gas, D. Air membeku. Jawabannya adalah C. Kapur barus menjadi gas. Soal berikutnya tata surya. Contoh soal, planet yang ditunjukkan angka 1 dan 3 berturut-turut adalah. Jawabannya adalah B. Merkurius dan Bumi. Soal berikutnya, dasar perhitungan kalender Masehi atau Hijriyah adalah A. Revolusi bulan, B. Rotasi bulan, C. Revolusi bumi, D. Rotasi bumi. Jawabannya adalah C. Revolusi bumi. Jadi kalender Hijriyah ini atau kalender Masehi itu berdasarkan revolusi bumi ya. Posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan sebagian ditunjukkan oleh gambar. Perhatikan gambarnya ya. Jawabannya adalah A. Soal terakhir, akibat rotasi bumi adalah terjadinya A. Pergantian musim, B. Gerhana matahari total, C. Pergantian siang dan malam, D. Gerak semu tahunan matahari. Jawabannya adalah C. Pergantian siang dan malam. Tunggu soal berikutnya ya, jangan lupa di subscribe serta share sebanyak-banyaknya dan tunggu soal berikutnya. Assalamualaikum.